Ada upaya yang dilakukan Bu Etiva, salah satu anggota DPR Dapil Kaltim ini di dalam menyerap aspirasi. Seperti yang ada hari ini gimana Pak? Ya, saya pikir ini sebuah langkah yang bagus ya, Mas Bambang, karena ini merupakan hal yang patut dicontoh bukan hanya Ibu Hetifah ya, tetapi juga para anggota DPR RI perwakilan Kalimantan lainnya begitu. Dan saya beberapa kali menghadiri kegiatan-kegiatan Ibu Hetifah dalam rangka brainstorming seperti ini, sangat luar biasa dan semestinya memang harus seperti itu. Karena dengan demikian acara-acara ini bisa memediasi berbagai macam keinginan dan kepentingan masyarakat terhadap apa yang harus menjadi perjuangan dari Ibu Hetifah sendiri. Dan ini merupakan poin penting karena banyak aspirasi-aspirasi masyarakat Kalimantan Timur itu yang juga tidak masuk di dalam berbagai agenda dan pemikiran DPR RI. Ini harus dimediasi oleh Ibu Hetifah sebagai perwakilan dari Kalimantan Timur. Nah, untuk itu maka saya mengapresiasi yang sangat tinggi bahwa kegiatan seperti ini mestinya bukan hanya dilakukan oleh Ibu Hetifah saja, tapi juga dilakukan oleh perwakilan DPR RI asal Kalimantan Timur. Bagaimana dengan mereka yang lain? Yang ketika kita pilih, kemudian tidak ada pernah muncul di tengah masyarakat, apalagi menyerap aspirasi. Inilah sebenarnya saya menyadari bahwa dapat saya mengatakan itu adalah ketidakpahaman terhadap tupoksi mereka sebagai anggota DPR RI. Nah, mestinya anggota DPR RI itu harus jemput bola, apapun, bukan hanya pada saat reses saja ya, seperti ini, tetapi pada saat bukan reses pun harus menjaring berbagai macam aspirasi itu untuk disampaikan ke tingkat legislatif di DPR RI. Jadi sekali lagi saya sangat menyayangkan jika saja anggota DPR RI seperti itu yang masih belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPR RI, dianggap sebagai suatu yang biasa-biasa saja dan dianggap sebagai rutinitas. Orang DPR RI itu harus jemput bola, Mas Bambang. Dia harus jemput bola, harus mengetahui sampai di grassroots persoalan apa yang paling mendasar di daerah, dan itu harus disampaikan sebagai perwakilan kita di DPR RI. Sangat disayangkan kita memilih mereka tapi ternyata lebih banyak silentnya, kan repot juga. Begitu. Ya, makasih. Saya baru kali ini diundang sebagai tokoh Dayak oleh Ibu Habibani dari Golkar, DPR Pusat. Baru kali ini Pak, saya kaget seorang wanita mau memperhatikan kebudayaan Kalimantan Timur. Beliau sudah sampai di Tabang sana. Saya kaget saya. Kalau beliau ini seorang laki-laki, mungkin lebih lagi sampai ke Long Nawang sana. Nah, masalah budaya. Kenapa bangsa kita sekarang mundur? Tidak bisa bersaing dengan Jepang, tidak bisa bersaing dengan Cina, Jerman dan sebagainya, Uni Soviet. Kenapa? Budaya kita makin hari makin hilang. Sekarang anak-anak larinya ke dangdut, ke joget, bukan lagi tarian leleng, bukan lagi tarian-tarian perang, bukan lagi perahu lomba, bukan lagi melihat kebudayaan lamin. Mereka lebih senang ke Jakarta daripada ke pedalaman. Mereka lebih senang lihat kemajuan-kemajuan daripada melihat objek-objek wisata di Kalimantan Timur. Jadi kalau ditanya di Kalimantan Timur, Anda sudah pernah enggak pergi ke Gresik Luai? Anda pernah enggak pergi melihat jeram aun? Anda pernah enggak melihat kerbau yang ada di Apoping di Pulau Pujungan sana? Anda pernah enggak melihat gunung Menyapa? Anda pernah enggak lihat hutan rotan 400.000 hektar di Kalimantan? Enggak pernah. Anda pernah enggak melihat pohon anggatis? Anda pernah tahu enggak sejarahnya kuping panjang? Nggak tahu. Malah mereka tanya, Pak, itu Gresik Luai di mana? Pak, Pulau Derawan itu di mana? Saya itu jadi aneh sebagai seorang warga negara Indonesia, Kalimantan Timur, kalau generasi muda kita nggak tahu betul Pulau Derawan. Yang diinginkan kepada DPR RI seperti Bu Hetifah untuk memperjuangkan budaya. Mestinya semua anggota DPR RI kita yang dari Kaltim ini, mereka mencontoh ibu ini. Temui tokoh-tokoh di sini, tokoh-tokoh masyarakat, forum, apa semua yang ada, minta apa inspirasi. Sekarang zaman terbuka, zaman demokrasi.